Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Neda Urzi dari kelompok 6. Saya dan dua anggota lainnya akan mempresentasikan tentang klasifikasi ajaran Islam akidah 2 yaitu Tauhid. Dalam agama Islam terdapat beberapa ilmu yang harus dipelajari oleh setiap umatnya. Salah satunya adalah ilmu akidah atau keimanan. Dengan mempelajari ilmu akidah atau keimanan dapat membuka wawasan bagi setiap umatnya bagaimana tata cara meningkatkan keimanan dalam beragama. Salah satu ilmu akidah yang perlu dipelajari adalah Tauhid. Tauhid sendiri diartikan sebagai ilmu yang pelajari tentang keesaan Allah, di mana Allah itu adalah suatu zat yang satu-satunya memiliki kesempurnaan dan tidak ada yang bisa menggantikannya. Perlu diketahui kalimat la ilaha illallah adalah hakikat dari Tauhid itu sendiri. Kalimat Tauhid secara bahasa Arab merupakan masdar dari fi'il wahada yuwahidu yang berarti menjadikan sesuatu satu saja. Secara istilah, makna Tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Dalam makna ini diketahui bahwa manusia menjadikan banyak hal sebagai sesembahan seperti malaikat, para nabi, dan orang-orang salih, bahkan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Namun, orang yang bertauhid menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan saja. Terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang memicu timbulnya ilmu tauhid. Yang pertama ada faktor internal, yaitu Al-Quran. Al-Quran selain membawa ajaran untuk mengesahkan Tuhan dan membenarkan keutusan Nabi Muhammad SAW, banyak ayat-ayat Al-Quran yang mendorong umat manusia untuk menggunakan akal pikirannya, memikirkan nikmat, hikmah, dan kesempurnaan ciptaan Allah. Yang kedua adalah kaum muslimin. Pada awalnya pemeluk agama Islam hanya menerima ajaran-ajaran yang diberikan secara utuh tanpa harus melakukan penyelidikan. Setelah itu datanglah persoalan-persoalan yang dipicu oleh banyaknya orang non-muslim yang masuk Islam. Dari sinilah kaum muslimin mulai menggunakan ilmu filsafat untuk memperkuat argumen-argumennya, dan ada pula orang-orang yang mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karena itu, timbullah perbedaan dan perselisihan di antara mereka. Yang ketiga ada politik. Sejarah telah mencatat bahwa ketika Nabi Muhammad SAW wafat, tidak ada ketentuan khusus untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin selanjutnya. Hal ini mengakibatkan perdebatan yang sangat tajam serta terjadinya peperangan politik yang menyebabkan umat Islam terpecah menjadi beberapa sekte. Yang selanjutnya ada faktor eksternal, yaitu kepercayaan non-muslim. Problema akidah merupakan konsekuensi logis dari meluasnya daerah kekuasaan umat Islam. Meluasnya daerah kekuasaan Islam ini memicu banyaknya umat-umat non-muslim yang masuk Islam. Namun tidak semua orang-orang tersebut masuk Islam dengan keikhlasan. Ada yang karena keterpaksaan, ada juga yang memiliki motif-motif lain. Hal ini terbukti misalnya saat Rasulullah SAW wafat, munculnya orang-orang Islam yang murtad dan orang-orang yang mengakui bahwa dirinya adalah seorang nabi. Yang selanjutnya ada filsafat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin maju mendorong dalam usaha penerjemahan buku-buku filsafat ke dalam bahasa Arab. Nah, dalam usaha penerjemahan itulah diantaranya ada yang memasukkan dan menyebarkan paham-paham filsafat mereka ke dalam agama Islam dengan corak Islami. Orang-orang Yahudi dan Kristen berusaha menyerang agama Islam melalui filsafat. Bersamaan dengan itu, kaum muslimin terdorong untuk mempelajari dan menggunakan filsafat di dalam usaha mempertahankan Islam. Materi selanjutnya adalah macam-macam tauhid yang akan dipresentasikan oleh Muhammad Al-Mukni. Saya akan menjelaskan macam-macam tauhid. Tauhid terdiri atas 4, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid ubudiyah, dan tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah ialah suatu kepercayaan bahwa yang menciptakan alam semesta dan dunia beserta isinya hanya Allah, tanpa bantuan siapapun. Ulama lain menamakan tauhid ini sebagai tauhid al-af'al. Ibnu Taimiyah menggunakan manhaj widani atau metode fitri bahwa manusia secara fitrah mengakui Allah adalah penciptanya dan hanya dialah yang berhak untuk disembah. Pengetahuan fitrah ini tertanam di setiap jiwa manusia. Cakupan keimanan tauhid rububiyah yang pertama, beriman kepada perbuatan Allah secara umum seperti memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan lain-lain. Yang kedua, beriman kepada qada dan qadar. Yang ketiga, beriman kepada keesaan zatnya. Yang kedua, tauhid uluhiyah. Secara makna, keyakinan kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Tauhid uluhiyah mengarahkan seorang muslim untuk menyembah hanya kepada Allah
dan tidak kepada siapapun. Tauhid ini mengandung tauhid rububiyah, maka setiap tauhid uluhiyah adalah tauhid rububiyah, bukan sebaliknya. Jika seseorang telah melafazkan la ilaha illallah, maka ia tidak boleh menyekutukan Allah dalam beribadah dan hendaklah ia melaksanakan ajaran agamanya hanya untuk Allah. Tauhid uluhiyah adalah tauhid ibadah yang menghendaki manusia hanya menyembah Allah saja. Maka lawan dari tauhid uluhiyah ialah syirik. Syirik ialah menyekutukan Allah dengan perbuatan atau amalan sepatutnya ditunjukkan kepada Allah, akan tetapi ditunjukkan kepada selain Allah. Menjadikan tubuh selain Allah, menyembahnya, mentaatinya, dan melakukan perintahnya. Syirik merupakan dosa besar. Syirik menyebabkan tidak diterimanya amal kebaikan seseorang dan yang melakukannya akan dimasukkan ke dalam api neraka. Tauhid ubudiyah. Tauhid ubudiyah ialah meyakini bahwa tidak ada yang berhak mendapat pengabdian dari kita selain Allah. Berasal dari kata abada yang berarti mengabdi. Maksudnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh larangannya. Beribadah yang langsung maupun tidak langsung, amal kebaikan untuk kesejahteraan masyarakat, semua itu untuk kebahagiaan dan keselamatan diri kita sendiri. Sebaliknya, Allah tidak dengan kita yang bersifat kufur, enggan melaksanakan ibadah kepadanya, karena itu tidak akan mengurangi keagungan Allah. Tauhid Asma wa Sifat. Tauhid Asma wa Sifat adalah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana apa yang telah disifati oleh Allah untuk dirinya di dalam Al-Quran. Meyakini keesaan Allah dengan kesempurnaan mutlak dari semua sisi dengan cara pengakuan dan penetapan secara pasti segala yang ada dalam Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dalam hal apapun. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam Tauhid Asma wa Sifat. Yang pertama, menetapkan semua nama dan sifat, tidak menafikan dan menolaknya. Yang kedua, tidak melampaui batas dengan menamai atau menyifati Allah di luar yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga, tidak menyerupakan nama dan sifat Allah dengan nama dan sifat makhluknya. Yang keempat, tidak mencari tahu tentang hakikat bentuk sifat-sifat Allah. Yang kelima, beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntutan asma wa sifatnya. Penyimpangan Tauhid. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyimpangan berasal dari kata simpang yang berarti sesuatu yang memisah, membelok bercabang dari yang lurus. Penyimpangan yaitu proses, cara, dan perbuatan menyimpang atau bertindak di luar kaidah yang berlaku. Penyimpangan dari agama Islam yang benar adalah kehancuran dan kesesatan, yaitu pemahaman yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Faktor penyebab penyimpangan Tauhid. Yang pertama, tidak menguasai pemahaman akidah yang benar karena kurangnya pengertian dan perhatian. Yang kedua, fanatik kepada peninggalan adat dan keturunan atau leluhur sehingga menolak akidah yang benar. Yang ketiga, taklid buta kepada perkataan tokoh-tokoh yang dihormati tanpa seleksi yang tepat sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Yang keempat, berlebihan dalam mencintai para wali dan orang soleh yang sudah meninggal, dan menempatkan mereka setara dengan Tuhan. Yang kelima, lengah dan acuh tak acuh dalam mengkaji ajaran Islam disebabkan pengaruh peradaban Barat. Yang keenam, pendidikan di dalam rumah tangga banyak yang tidak berdasar ajaran Islam sehingga seseorang tidak mengenal kaidah Islam. Yang ketujuh, peranan pendidikan resmi tidak memberikan porsi yang cukup dalam pembinaan keagamaan seseorang. Penyimpangan Tauhid Rububiyah yaitu meyakini adanya yang menciptakan, menguasai, dan mengatur alam semesta ini selain Allah. Meyakini bahwa benda tertentu bisa memberi perlindungan dan pertolongan terhadap dirinya seperti jimat, keris, batu, pohon, dan sebagainya. Meyakini seseorang atau kelompok tertentu dapat melakukan hal yang seharusnya hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti meminta pertolongan dukun dan sesugihan merupakan syirik. Penyimpangan Tauhid Uluhiyah yaitu memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti berdoa kepada kuburan atau ahli kubur dan kepada jin atau setan, meminta barokah kepada orang tertentu, menyandarkan nasibnya kepada benda tertentu. Penyimpangan Tauhid Ubudiyah yaitu beribadah kepada selain Allah, melakukan hal yang menjadi larangannya, mengabaikan perintahnya.
Penyimpangan tauhid asma wa sifat yaitu tidak meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat ciptaannya, menyelewengkan atau mentakwil makna asmaul husna yang berujung pada peniadaan sifat-sifat Allah. Selanjutnya, pemurnian tauhid. Pemurnian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata murni yang artinya tidak campur dengan unsur-unsur lain atau tulen. Pemurnian berarti proses memurnikan sesuatu dari yang mengotorinya agar menjadi bersih. Dalam istilah Islam, pemurnian berarti menghidupkan kembali rambu-rambu dan menegakkan kembali pilar-pilar Islamiyah agama ini, serta membersihkannya dari bid'ah dan penyimpangan yang mengotori baik dalam nazariyah atau pemikiran, amaliyah atau ibadah, maupun sulukiyah atau perilaku akhlak. Hal yang harus dipenuhi untuk memurnikan tauhid. Yang pertama, memiliki ilmu yang sempurna tentang tauhid. Yang kedua, meyakini kebenaran tauhid yang telah diilmuinya. Yang ketiga, mengamalkan tauhid dengan ketundukan. Tajdid atau pembaharuan. Secara etimologi berasal dari bahasa Arab. Tajdid artinya menjadikan sesuatu menjadi baru atau memperbaharui sesuatu. Secara terminologi, tajdid berarti menghidupkan serta menyerukan kembali amalan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah setelah lama tidak dilaksanakan. Dalam konsep Muhammadiyah, pembaharuan bisa juga berarti pemurnian. Sasaran tajdid dalam arti pemurnian atau purifikasi, yaitu ada i'adah atau pemulihan, yaitu membersihkan ajaran Islam yang tidak murni lagi, dan ada ibanah atau memisahkan, yang berarti memisah-misahkan secara cermat oleh ahlinya mana yang sunnah dan mana pula yang bid'ah. Sekian, terima kasih.